Saat Lydia mandi, Raymond selalu mengambil foto-foto Lydia dan memaksanya untuk berpose. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat-sehat saja. Oke, sebelum lanjut ke videonya, gue mau bahas dulu soal kasus pelecehan yang terjadi baru-baru ini, yang gue kutip dari kompas.com. Kenal di media sosial, siswa SMP jadi korban pelecehan seksual. Nah, jadi kronologinya itu, korban diajak keluar oleh si pelaku sekitar jam 7 malam. Singkat cerita, si pelaku membawa si korban ke sebuah tempat pemakaman umum. Di sini mereka berdua turun dan mengobrol sebentar. Kemudian si korban langsung melakukan aksinya. Kemudian si pelaku mengajak korban pindah posisi ke area perkebunan warga. Saat ingin berhubungan badan, si korban menolak dan tetap dipaksa oleh si pelaku. Sehingga terjadilah adegan si pelaku terhadap korban. Ironisnya, saat ditangkap pelaku berusia 18 tahun, yang sudah mempunyai istri dan sedang hamil 7 bulan. Nah, video kali ini sebuah kasus yang menimpa seorang wanita Malang yang diperlakukan seperti binatang oleh ayah tirinya dan ibu tirinya. Gimana ceritanya? Ini ceritanya. Wanita ini bernama Lydia Guardo. Dia lahir pada tanggal 13 November tahun 1962 di Benson Alfred, Prancis. Saat Lydia masih di dalam kandungan, ibunya bertemu dengan seorang pria bernama Raymond Guardo. Dan singkatnya, mereka pun menjalin sebuah hubungan. Setelah melahirkan Lydia, ibu kandungnya itu berpisah dengan Raymond dan kemudian meninggalkan Lydia beserta kedua saudara dan kakak kandungnya, yakni yang laki-laki bernama Bruno dan yang kakak perempuan bernama Nadia. Mereka lalu ditinggalkan di sebuah panti asuhan oleh sang ibu. Yang lebih menyedihkannya lagi, ayah biologis dari mereka tidak pernah ingin mengetahui keadaan mereka. Lydia telah menghabiskan 3 tahun pertamanya di sebuah panti asuhan. Sementara itu, Raymond, mantan kekasih ibunya, telah menjalani hukuman penjara karena kasus perampokan bersenjata. Setelah Raymond dinyatakan bebas, lantas dia memperoleh hak asuh atas Lydia dan kedua kakak kandungnya, yakni Bruno dan juga Nadia. Setelah berhasil mengambil anak-anak itu dari panti asuhan, Raymond pun pergi bersama anak-anak itu ke sebuah rumah di kawasan Mong. Di sanalah kemudian mereka menetap. Kemudian pada tahun 1975, Raymond kembali membawa mereka pindah ke kawasan Colomus. Kemudian Raymond pun bertemu dengan seorang wanita bernama Lucien. Mereka bertemu melalui sebuah iklan pada saat Raymond masih di dalam penjara. Sampai akhirnya sang wanita itu pun diboyong oleh Raymond pindah ke rumahnya. Lucien sendiri menyebut dirinya sebagai ibu kandung dari Lydia dan kakak-kakaknya. Tetapi Lydia dan kakak-kakaknya sangat tahu bahwa dia bukanlah ibu kandung mereka. Ketiga bersaudara itu menjadi sasaran pelecehan seksual dan penganiayaan secara fisik yang terkadang menggunakan benda-benda seperti gergaji, palu, bahkan menggunakan silet. Lydia sangat ingat bahwa Lucien yang dianggapnya sebagai ibu tiri itu memandikannya dengan air panas yang menyebabkan luka bakar yang cukup parah. Masalah ini akhirnya memaksa Lydia harus dikeluarkan dari sekolahnya. Setelah itu, Lydia pun tidak pernah lagi merasakan yang namanya bangku pendidikan. Sampai akhirnya dia menjadi buta huruf dan semakin tertinggal dengan anak-anak lain seusianya. Bukan hanya itu saja, saat Lydia mandi, Raymond selalu mengambil foto-foto Lydia dan memaksanya untuk berpose. Meskipun dia sering kali disiksa oleh Raymond, namun Lydia mengatakan bahwa dia sama sekali tidak disekap di rumah itu. Sampai pernah pada suatu hari, Lydia mencoba melarikan diri dan menelpon bantuan hukum. Akan tetapi, Raymond berhasil menangkapnya kembali. Pada saat itu, polisi memutuskan untuk mengembalikan Lydia kepada Raymond karena menganggap kelakuan Lydia adalah anak-anak di bawah umur yang sedang melakukan kenakalan remajanya dengan kabur dari orang tuanya. Dikarenakan Lydia telah berani-beraninya kabur, sebagai hukumannya, Raymond yang kejam mulai membakarnya dengan menggunakan air keras, tepat di bagian kaki, di bagian tangan, dan juga di bagian perutnya.
Lydia yang polos sempat berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Raymond terhadapnya adalah hal yang normal dilakukan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya, sehingga dia tidak berpikir sama sekali untuk kabur dari rumah itu. Ada juga cerita yang mengatakan pada saat itu Lydia pernah kabur dari Raymond karena Raymond memukulnya terlalu keras. Selain itu, Lydia juga mengatakan bahwa dia sangat takut untuk bersosialisasi dengan orang-orang di luar rumahnya. Saat usia 15 tahun, Bruno, yaitu kakak Lydia, mengeluh kepada layanan sosial tentang penganiayaan yang ia dapatkan dan akhirnya dia dibawa pergi dari rumah itu. Kemudian, pada saat Nadia, kakak kandung Lydia, berusia 20 tahun, dia berhasil meninggalkan rumah ayah tirinya itu dan tidak pernah kembali lagi. Sementara Lydia tetap bertahan di sana sendirian. Lydia mengaku bahwa sang ayah mulai melecehkannya secara seksual sejak dia berumur 10 tahun. Parahnya, Lemon akan mencatat siklus menstruasi Lydia dan ia berulang kali melecehkannya secara seksual. Sampai akhirnya, Lydia pun melahirkan 6 orang anak yang semuanya merupakan benih dari Raymond, pria yang selama ini dianggapnya sebagai seorang ayah. Kemudian di usia 19 tahun, Lydia mengalami kehamilan pertamanya. Dia diikat selama hampir 9 bulan untuk mencegahnya dari kemungkinan aborsi. Lydia hanya akan dibawa ke rumah sakit pada saat kontraksi terakhir sebelum melakukan persalinan. Anak-anak dari Lydia itu lahir antara tahun 1982 hingga tahun 1993. Kemudian pada tahun 1996, kakak Lydia yang bernama Nadia pergi ke kantor polisi dan melaporkan semuanya. Pelecehan seksual dan penyiksaan yang dialami selama masa kecilnya bersama Lydia. Lucian, ibu tiri mereka, pernah ikut serta dalam penganiayaan fisik terhadap mereka. Dia juga melakukan hal-hal yang sangat tidak manusiawi lainnya, yakni hanya menonton dan tertawa saat Raymond melecehkan anak-anak tak berdosa itu secara seksual dan melakukan penganiayaan secara fisik kepada ketiga bersaudara itu. Kemudian pada tahun 1999, Raymond pun dinyatakan meninggal dunia. Dengan demikian, Lydia yang kala itu sudah berumur 37 tahun, akhirnya dapat menikmati kehidupannya dengan bebas. Sedangkan Lucien, ibu tiri mereka, kemudian ditangkap dan didakwa karena tidak melaporkan kejahatan yang telah suaminya lakukan kepada anak-anak itu. Bahkan bukan hanya itu saja, dia juga didakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu anak dari Lydia. Dari tahun 1971 hingga tahun 1999, atau sekitar 28 tahun lamanya, Lydia telah merasakan hal-hal yang sangat menyakitkan di dalam hidupnya. Kini wanita itu pun masih tinggal di desa, sekitar 60 km di timur Paris. Tepatnya di rumah yang sama saat Raymond masih ada dan ia tidak pindah dari sana. Akan tetapi, Lydia mengaku tidak berani pergi ke loteng tempat ia dilecehkan dan disiksa oleh Raymond. Dikarenakan terdorong oleh kisah nyata yang dialami oleh Elizabeth Prinz, yakni seorang wanita warga negara Austria yang juga mengalami penyekapan dan pelecehan seksual serta penganiayaan oleh ayahnya sendiri selama 24 tahun. Pada tahun 2008, Lydia pun akhirnya berani untuk menceritakan kisah kelam kehidupannya di hadapan publik. Bahkan dia berharap bisa berteman dengan Elizabeth yang senasib dengannya, sehingga dia tidak akan terlalu merasa sendirian. Lydia juga berani mengungkapkan kisahnya ini dengan harapan bahwa mungkin saja di luar sana ada orang-orang yang memiliki nasib serupa dengan dirinya dan Elizabeth, untuk berani mengungkapkan apa yang terjadi agar bisa diselamatkan. Kini Lydia menikah dengan seorang pria yang sangat baik, selalu memberikan dukungan dan juga semangat. Oleh sebab itulah Lydia berani untuk mengajukan tuntutan hukum kepada sang ayah. Dengan suaminya ini, Lydia sudah dikaruniai 2 orang anak. Pengacara Lydia yang bernama Maitkowski mengatakan bahwa ini adalah skandal nyata. Bila tidak ada kasus Elizabeth di Austria,
maka tidak akan ada yang berani bicara untuk itu. Bahkan dia juga menambahkan bahwa terdapat kerusakan parah pada sistem hukum polisi dan pelayanan sosial di Perancis. Lydia telah muncul di acara-acara TV dan ia telah memberikan wawancara publik. Tapi dia mengaku masih sangat menyayangi ayahnya itu, meskipun dia dilecehkan dan juga disiksa. Setelah Raymond meninggal dunia, Lydia masih menyimpan fotonya di sakunya. Kemudian pada tahun 2008 itu, Lydia merilis sebuah buku tentang kisah nyata kehidupannya yang berjudul The Silence di Austria, yang artinya adalah keheningan orang lain. Gimana nih menurut kalian kasus dari Lydia ini? Sangat mengerikan. Semoga kejadian ini tidak pernah terjadi di negara kita. Oke, sekian dulu video dari gue. Gue pamit ya. See you.